pemirsa, kembali lagi dengan saya, Priscilla Dwi Utami dalam liputan Newscast. Baik, kali ini kita akan melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia. Di samping saya dapat kita lihat bersama mengenai perkembangan COVID-19 pada bulan November sampai dengan awal bulan Desember. Pada waktu tersebut, terjadi peningkatan kasus yang terkonfirmasi COVID-19. Namun, jumlah pasien yang sembuh pada waktu tersebut pun meningkat. Baik, selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan saya, Jessica Mardian Kalina di Cilengsi. Ya, baik Priscilia dan pemirsa, saya sekarang berada di daerah Cilengsi. Saya akan mewawancarai salah satu warga di sini. Permisi, dengan Ibu siapa? Teh Ida. Teh Ida, ya. Dan saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Dampak apa yang Ibu rasakan selama pandemi COVID-19 ini? Dampaknya di suami saya kena PHK, pengurangan karyawan, saya juga jadi makan susah. Apakah bantuan dari pemerintah ini sudah cukup membantu kehidupan sehari-hari Ibu? Alhamdulillah sangat membantu. Saya dapat bingkisan itu bantuan sosial dari Pak Rete, katanya dari pemerintah. Pas saya buka memang isinya beras dan bahan pokok. Alhamdulillah saya sangat terbantu banget. Kasih pemerintah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik Priscilia, sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Jessica atas liputannya. Selanjutnya, tayangan berikut ini akan menutup perjumpaan kita kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Sejak pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional pada 13 April, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sampai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Intinya ialah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Masyarakat patut diberi apresiasi karena mematuhi seluruh kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Pada saat Hari Raya Keagamaan misalnya, masyarakat tetap beribadah di rumah. Pemerintah pusat membolehkan daerah-daerah itu untuk mulai membuka produktivitas sosial. Pembukaan produktivitas sosial di zona hijau harus dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan secara saksama protokol kesehatan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan kedisiplinan itu sebagai bagian dari pengalaman Pancasila. Baik teman-teman, pada video sebelumnya dapat kita lihat dari contoh implementasi Pancasila. Sebenarnya apa sih implementasi itu? Implementasi adalah suatu bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah disusun dengan matang. Jadi kesimpulannya, implementasi Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bila kita tidak menerapkannya, maka akan terjadi berbagai masalah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di tengah COVID-19 ini kita tidak usah takut. Tetapi pentingnya adalah waspada dan fokus terhadap solusi demi solusi yang kita bisa lakukan dan apa yang kita bisa laksanakan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Falsafah ini mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia dengan memberikan kebahagiaan dan menghormati hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. 3. Persatuan Indonesia. Falsafah ini mengajarkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan, serta pentingnya bersatu untuk menghadapi COVID-19. Seperti pada ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bagaimana caranya menghadapi COVID-19 tapi kita tidak bersatu? Inilah PR kita bersama. Jangan mau dipecah belah karena persatuan itu lebih penting dibanding perpecahan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di tengah wabah COVID-19, sangat diperlukan musyawarah dan bijak dalam menghadapi masalah. Terlebih lagi dalam menghadapi masalah situasi saat ini. Sebab, dengan musyawarah dan bijaklah, solusi demi solusi akan terselesaikan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata adil ini prinsipnya merupakan bagaimana cara kita untuk memberikan keadilan kepada semua orang. Tetapi pentingnya pada masa COVID-19 ini, kita dapat berkontribusi dan ikut bekerja sama dengan pemerintah atau masyarakat untuk mengambil peranan menciptakan kehidupan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, dalam menghadapi COVID-19 ini, kita membutuhkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah.
Dalam menyikapi upaya penanganan pandemi COVID-19 ini, semua ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila.